Jadi kalau kita lihat di sini ya, ternyata diabetes itu kalau dilihat dari jumlah populasi atau jumlahnya, kalau kita hitung sekarang ini di dunia itu ada sebanyak 537 juta jiwa yang kena diabetes. Sedikit apa banyak? Nah, berarti sekitar 2 kali lebih dari penduduk Indonesia. Indonesia kan 200 jutaan. Ini sekarang udah 537, ya. Jadi 3 di antara 4 orang yang diabetes itu dia berada di negara yang pendapatannya rendah dan menengah. Jadi sudah miskin terus diabetes lagi. Ya. Jadi memang apes ya, gitu. Terus selama 2021 itu ada sebanyak 6,7 juta ya, 6,7 juta orang meninggal dalam setahun karena diabetes. Ya. Jadi ini lebih dari tsunami ini ya, lebih dari bencana kalau kita lihat ya. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu pada orang dewasa 1 di antara 10 itu ada 1 orang yang diabetes. Kita di sini ada berapa? Ada 100 ya. Nah, minimal 10 orang pasti ada yang diabetes. Jadi cukup banyak ya, gitu. Nah, yang anehnya dari semua orang yang diabetes itu hanya 26% yang tahu dia diabetes. 74% tidak tahu dia diabetes. Oke. Nah, jadi di Indonesia saat ini sudah ada 20 juta yang menderita diabetes. Ini jadi masalah apa enggak? Nah, ya. Dan orang yang sudah dinyatakan diabetes ternyata sudah ada komplikasi. Komplikasinya itu 28% itu sudah ada gangguan pada saraf-saraf mata, kemudian pembuluh-pembuluh darah di ginjal, kemudian sekitar 16% itu sudah ada kelainan di jantung. Jadi cukup besar ya. Ke slide. Nah, sekarang kita itu Indonesia itu kan selalu kalau ditarik dari berbagai bidang tuh selalu ada aja ya. Indonesia itu pokoknya top 10 ya. Nah, ternyata juga dalam diabetes juga Indonesia berada dalam top 10 dalam jumlah diabetes urutan kelima ya, gitu ya. Jadi kitalah penderita diabetes terbesar kelima di seluruh dunia. Nah, boleh berbangga atau boleh bersedih ya. Nah, jadi kalau disebutkan tadi ada 20 juta atau 19,5 juta, nanti pada tahun 2045 akan meningkat menjadi 28,6 juta. Jadi siap-siap aja ini rumah sakit Primaya, penderita diabetes akan banyak. Ya. Oke, slide. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun, dari 2007 ke 2013 sampai 2023 itu kelihatan tuh meningkat ya. Penderita diabetes tuh makin lama makin meningkat. Oke, slide. Ini ada pergeseran urutan penyakit. Kalau kita lihat dari 2009 sampai 2019, kalau 2009 itu biasanya tuh penyakit TBC itu menjadi nomor 3 di dunia. Tetapi sampai saat ini udah turun dia, karena penanganannya sudah mulai tertata dengan baik. Jadi urutan kelima. Dulu kalau diabetes tuh di Indonesia itu ya, kalau dia penyebab kematian tuh berada di urutan nomor 6. Tapi sekarang dia meningkat nih, jadi urutan nomor 3. Jadi dia bisa mengalahkan infeksi. Jadi kalau dulu-dulu orang meninggal karena infeksi, sekarang udah meninggal karena diabetes. Naik ya. Jadi di atasnya adalah stroke, kemudian penyakit jantung. Nomor 3 adalah diabetes. Ternyata orang itu nggak ujuk-ujuk langsung diabetes. Jadi ada prosesnya. Normal dulu, normal, kemudian dia ada pre-diabetes. Jadi pre-diabetes ini adalah gula darah lebih dari normal, tetapi belum memenuhi kriteria disebut dia diabetes. Jadi di antara ya, itu yang disebut dengan pre-diabetes. Jadi perjalanannya adalah normal dulu,
sehat, kemudian prediabetes warna kuning, baru setelah itu kalau itu tidak diatasi dia akan berlanjut jadi diabetes, ya. Jadi kalau kita lihat 1 di antara 5 orang pre-diabetes. Tadi kan 1 di antara 10 di diabetes. Jadi prediabetes lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, ya. 1 di antara 5. Jadi artinya jumlahnya 2 kali lipat, ya. Jadi kalau kita lihat gunung esnya itu seperti itu. Gunung esnya itu hanya puncaknya yang kelihatan di dalam lautan, ya. Kelihatannya sih nggak terlalu gede. Tapi di bawahnya itu fenomena gunung esnya sangat besar sekali, 2 kali lipat. Jadi kalau diabetesnya itu prevalensinya 10,6, itu prediabetesnya 19,8%. Jadi prediabetes lebih tinggi. Nah ini sebenarnya yang kita harus waspadai sebelum kita diabetes, kita diagnosa dulu. Kita prediabetes apa enggak. Bagaimana hubungan prediabetes dengan diabetes? Ini dalam slide ini kita lihat ya. Dalam waktunya kalau dia normal yang paling kiri, prediabetes itu yang di tengah, kemudian yang diabetes di bagian paling kanan ya. Jadi kalau biasanya orang normal tuh kadar insulinnya kalau diperiksa normal. Kalau diperiksa gula darahnya normal ya. Tetapi nanti kalau dia gula darahnya itu sudah mulai meningkat, jatuh ke dalam prediabetes, jumlah insulinnya itu akan meningkat kalau diperiksa di dalam darah. Tetapi gula darahnya masih dalam batas normal naik sedikit, ya. Nah, kalau nanti dia sudah berkembang terus sesuai berjalannya waktu menjadi diabetes, kita lihat di situ gula darahnya akan naik, insulinnya lama-lama akan turun karena capek dia memproduksi gulanya, insulinnya untuk mengatur kadar gula darahnya. Jadi ada memang fase-fase normal, prediabetes dan diabetes. Prediabetes kita tidak bisa lihat dari keluhan, kita tidak bisa lihat dari apa yang dirasakan, kita hanya bisa tahu dia prediabetes dan tidak diabetes hanya dengan pemeriksaan lab. Ya. Jadi pemeriksaan labnya itu nanti dilakukan pada saat puasa, kemudian dicek lagi 1 jam setelah puasa, kemudian 2 jam setelah puasa. Kalau dia ada prediabetes, kita harus lakukan modifikasi gaya hidup. Jadi kalau tadinya makan banyak karbohidrat, harus kita kurangi. Kalau tadinya kita kurang olahraga, kita harus banyak olahraga atau aktivitas fisik. Jadi nanti prediabetes ini, kalau kita terapi, kita obati, itu masih bisa kembali menjadi normal. Kalau sudah jadi diabetes, kita sudah termeterai. Kalau udah termeterai, udah dicap, udah dipasang chip diabetes dalam badannya nggak bisa hilang. Nah kalau udah jadi diabetes, tentu nanti komplikasi terjadi penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, dan pembuluh darah yang lain itu juga akan makin meningkat. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ya dari sini, karena ada orang kan kalau pas kumpul-kumpul saya suka dengar tuh, waduh saya ringnya udah 3 gitu ya. Terus oh saya 4 gitu kan. Iya. Kalau Bapak Ibu bangga dengan tidak pasang ring, artinya cegah jangan sampai terjadi diabetes. Diabetes tidak bisa disembuhkan bukan berarti kita tadi bisa hidup sehat. Tetap kita bisa hidup sehat dengan cara mengontrol dan mengendalikan. Jadi kalau kita sudah misalnya prediabetes dan diabetes, kita harus kontrol rutin. Kalau misalnya kita udah diabetes, sudah pasang ring, kita juga harus rajin kontrol agar tidak terjadi penyakitnya makin buruk atau terjadi kematian akibat penyakit tersebut. Nah kadang-kadang kan kita tuh orang diabetes tuh kita memang selalu pintar untuk menghibur diri sendiri. Iya dokter, tadi saya makan manis. Mau bilang mau makan manis, mau enggak. Tapi kalau gula darah udah tinggi ya nggak bisa dibohongin ya. Tetap aja diabetes kan. Itu diabetes tuh sebenarnya tuh bukan cuma satu macam. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada diabetes tipe 1, ada tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan penyakit yang lain. Jadi 4. Jadi ada juga penyakit yang lain tuh misalnya kelainan hormon, bisa juga gula darahnya tinggi. Atau dia menggunakan obat-obat steroid ya, ataupun obat-obat autoimun terlalu banyak, itu juga bisa meningkatkan gula darah. Itu kan penyakit ya.
Nah, itu sedikit jumlahnya. Kemudian ada juga diabetes pada kehamilan, dia saat hamil gulanya tinggi. Kemudian setelah dia melahirkan, dia gula darahnya kembali ke normal. Ini karena hormonal biasanya. Kemudian ada diabetes tipe 1. Ya, memang dari kecil dia sudah diabetes. Karena yang mengatur gula darah kita itu adalah insulin. Insulin itu diproduksi oleh pankreas. Jadi kalau pabriknya rusak, itu akan terjadi juga diabetes. Itu yang disebut dengan diabetes tipe 1. Jadi obatnya karena insulinnya nggak ada, obatnya harus dengan insulin. Itu biasanya pada saat usia-usia sekolah atau kecil, itu kita bisa dapat diabetes tipe 1 ini. Nah, kalau tipe 2, ini yang kita bahas saat ini, itu sebenarnya bukan insulinnya yang berkurang. Insulinnya mah banyak di dalam darahnya dia. Produksinya juga bagus. Cuman si insulin ini dia nggak bisa bekerja. Karena insulin itu kalau kita makan di dalam pembuluh darah kita itu nanti akan diserap glukosa yang dari makanan. Ini kalau gula di dalam darah tinggi akan jadi diabetes kan? Biar dia nggak diabetes berarti gula darah harus diangkut. Gula itu kan gunanya untuk sumber energi. Bisa digunakan energi apabila gula darah yang di pembuluh darah itu bisa diangkut ke dalam sel. Di sel itu dimasak, digoreng, ada yang dipanggang. Semua hasilnya itu bisa jadi tenaga. Kita bisa ngobrol, bisa kita olahraga, bisa kita apa aja gitu. Tetapi pada orang-orang diabetes ini, si insulin yang mengangkut glukosanya itu kagak bisa dia memasukkan ke dalam sel. Sehingga gula darah itu numpuk di dalam darah. Sementara sel kita kelaparan. Makanya orang diabetes rata-rata kan badannya lemas, gulanya tinggi, itu namanya kayak tikus kelaparan di dalam lumbung padi. Nah, ini seperti ya, saya sebutkan kalau diabetes tipe 2 itu penyakit metabolik namanya. Ya, ditandai dengan kadar gula darahnya tinggi dalam waktu yang lama. Jadi nggak cuma sekali, dia tinggi terus-terus dicek, beberapa hari juga cek ya. Ini yang menyebabkan itu tadi insulin bisa jumlahnya tidak cukup, berarti bukan tidak ada ya, jumlahnya berkurang, tidak cukup. Atau fungsinya kurang efektif, jumlahnya banyak, tapi dia nggak efektif untuk memasukkan gula darah dari dalam pembuluh darah ke dalam sel. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita makan, nanti di dalam ususnya kita itu, makanan kita itu yang karbohidrat akan dirubah menjadi glukosa, gula, jadi gula, dirubah jadi glukosa, kemudian diserap oleh pembuluh-pembuluh darah, masuk ke dalam darah kita. Nah itu nanti darah ini harusnya gula yang di darah itu masuk ke dalam sel. Bagian-bagian paling kecil daripada organ-organ kita. Disitulah ya tadi dimasak jadi energi, ya, jadi tenaga. Sehingga gula yang di pembuluh darah kalau mau masuk ke dalam sel butuh insulin. Nah ini seperti ini gambarnya kurang bagus. Kalau nomor 1 itu kan itu glukosa ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Terus nomor 3 itu adalah pankreas ya. Yang nomor 4 itu yang kuning-kuning kecil itu adalah insulin. Jadi kalau kita masuk gula ke dalam pembuluh darah, si pankreas kita itu akan memproduksi namanya insulin. Kemudian dia nyamperin tuh ke pembuluh darah. Dia pun samperin ke pembuluh darah, terus dia tangkap itu glukosa itu. Sini, gula nih gua masukin lo ke dalam sel. Pas mau masuk ke dalam sel, ini si insulin tuh biasanya tuh gampang udah kenal biasanya ya. Kalau dia diliatin gitu pintunya udah dibuka tuh sama orang. Kalau kayak gini saya nah langsung dibuka kan gitu. Ini si insulin sudah masuk ke dalam pembuluh darahnya itu, ini si ibu pintunya kagak buka. Nutup terus. Terus gimana dong gitu kan? Udah deh panggilin lagi deh insulinnya deh, kali kurang nih temennya. Panggilin temannya banyak, si kuning-kuning jadi banyak gitu. Untuk ngangkat si biru itu, si glukosa. Makin tinggi, insulinnya makin banyak. Dipanggilin, si pankreas, udah deh, gua deh, kerja deh, lembur. Kan biasanya cuma 8 jam produksi insulin, gua deh nggak apa-apa, lembur ya 4 jam ya. Tapi hitung ya, gitu kan, uang lemburnya jangan lupa katanya. Wah oke beres, gitu. Banyakin lagi tuh si insulin, makin banyak. Pintunya kagak buka. Terus ditambahin lagi sampai banyak. Pintu juga kagak buka. Jadi itu namanya terjadi resistensi insulin. Itu biasanya kenapa resistensi insulin terjadi?
nggak bisa buka itu pintu selnya. Karena orang gemuk, lemaknya banyak, kurang olahraga. Itu biasanya ada gen, ada umur, banyak faktornya ya. Nah, lama-lama si pankreas, aduh, gua bikin saya kerja 24 jam, gua udah capek deh. Udah habis nih, bahan bakunya udah nggak ada, pabriknya udah pada rusak nih, onderdilnya udah rusak, terlalu banyak dipaksa gitu. Jadi suatu saat karena dia berulang-ulang bertahun-tahun disuruh maksa terus produksi insulin, si pankreasnya akan kayak capean. Produksinya makin lama makin menurun. Sampai suatu saat dia nggak bisa produksi lagi, gagal. Jadi sama seperti tipe 1 yang tadi yang nggak bisa produksi insulin. Makanya Bapak Ibu, dahulunya itu misalnya hanya dengan diet bisa gula turun, kemudian ditambahin obat 1 macam gula darah bisa turun, tambahin 2 macam bisa turun, tapi lama-lama ditambahin sampai 4 sampai 5 gula darah nggak turun. Karena apa? Si pankreasnya sudah capek gitu. Makanya ada orang lama-lama dia harus pakai insulin karena dia nggak bisa menghasilkan lagi insulin dari badannya. Ini sampai sini bisa ya? Nah, kenapa kita pakai insulin? Oke?